warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Oktavia Nur Arifah, presensi 8 dengan NIM digit terakhir 1030 kelas 3D. Di sini saya akan memberikan materi mengenai uji Wilkinson dengan SPSS, statistik non-parametrik. Oke, lanjut ya. Nah, uji Wilkinson SPSS sendiri memiliki konsep dasarnya, yaitu uji Wilkinson bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kemudian, uji Wilkinson merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Lanjut, syarat dilakukannya uji Wilkinson diantaranya adalah data tidak berdistribusi normal, kemudian skala data ordinal atau interval. Selanjutnya adalah uji Wilkinson merupakan alternatif dari uji Pirot Sample t-test. Oke, ini misalnya ada contoh kasus uji Wilkinson ya. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran eksperimen terhadap hasil belajar IPA pada siswa SD kelas 6. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atau hasil belajar siswa sebelum atau pre-test dan sesudah atau post-test. Metode pembelajaran eksperimen diterapkan di kelas tersebut, maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Oke, untuk hipotesisnya itu adalah ada perbedaan hasil belajar pre-test dan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran eksperimen terhadap hasil belajar IPA pada siswa SD kelas 6. Oke, di sini saya sudah menyiapkan untuk datanya ya. Baik, sudah terlihat. Ini adalah sampel data yang sudah saya siapkan mengenai hasil belajar IPA, yaitu pre-test dan post-test. Untuk sampelnya, boleh mau pakai berapa aja. Di sini saya ada 20 sampel, dan ini adalah angka-angka yang telah tersedia. Ini tinggal nanti kita copy untuk angkanya di sini. Kemudian nanti setelah kita copy, kita masukkan ke SPSS-nya. Oke, untuk SPSS-nya sudah terlihat ya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 25 karena disesuaikan dengan spesifikasi laptop saya. Nah, di sini ada data view dan variable view. Kita lebih baik menuju ke variable view dulu. Misalkan di sini saya tulis tadi kan pre-test ya. Saya di sini tulis pre dan di bawahnya saya tulis post. Ada beberapa yang harus kita ubah, contohnya misal di label ini kita tuliskan pre-test dan bawahnya adalah post. Oke, lanjut. Yang akan kita ubah lagi di sini adalah di bagian desimal. Bagian desimalnya kita buat 0 dan yang bawah juga kita buat 0. Oke, ini untuk bagian variable view kurang lebih seperti ini. Dan kita lanjut ke data view. Kita tadi sudah copy data di Excel dan selanjutnya kita tinggal paste aja. Sudah tercopy dengan baik, sudah dipaste juga. Kemudian kita di sini mau melakukan dua uji, yaitu uji normalitas yang untuk kita mengetahui bahwa data nanti itu normal atau tidak. Itu kalau misal datanya normal, nanti kita melakukan uji sampel variety test, dan jika tidak data berdistribusi tidak normal, maka nanti yang akan kita lakukan adalah uji Wilkinson, uji non-parametrik. Kemudian ini yang pertama adalah uji normalitasnya. Lanjut aja, kita klik analyze. Ada deskriptif statistik ini ya, kita pilih. Kemudian lanjut ke explore. Nah, ini kan sudah muncul seperti ini ya. Kemudian pretestnya kita pindahkan ke dependent list. Lanjut yang post-test juga kita pindahkan ke dependent list. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke plots. Jangan lupa untuk kita centang di bagian normality plots with test. Oke, kita klik continue, kemudian oke. Kita tunggu dulu ya, nanti untuk hasilnya akan muncul di sini, dan ini adalah outputnya.
Oke, untuk hasilnya sudah ada ya. Nah, ini untuk hasil outputnya. Bisa kita copy ke Word juga, tapi saya sudah menyediakan ini di PowerPoint yang sudah saya buat. Di sini kita fokusnya ke test of normality. Oke, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui dulu dasar pengambilan keputusan uji normalitas itu seperti apa. Untuk pedomannya yaitu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka berdistribusi tidak normal. Lanjut. Nah, ini tadi adalah hasil output SPSS uji normalitasnya ya. Ini pretest, posttest, dan kita fokus di sini. Signifikasinya untuk pretest adalah 0,013 dan posttestnya itu adalah 0,010. Kemudian untuk hasil analisis output SPSS-nya adalah didapatkan nilai signifikasi sebesar 0,013 untuk pretest dan 0,010 untuk posttest. Dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Oke, kita sudah mengetahui bahwa test of normality ini tidak berdistribusi normal ya, sehingga tadi kita harus melakukan uji selanjutnya dengan uji Wilcoxon. Baik, kita lanjut muncul di sini lagi ya, udah ada SPSS-nya lagi ya. Tadi kita sudah melakukan uji normalitas. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah melakukan uji non-parametris, uji Wilcoxon ya. Dan ini kita yang pertama adalah klik analyze. Kemudian di sini kita cari nih non-parametric test. Di sini ada legacy dialogs. Mungkin ada juga yang nanti langsung muncul. Ada yang langsung muncul semua, namun di saya itu ada legacy dialogs. Kemudian di sini saya klik yang to related samples. Klik aja. Nah, udah muncul seperti ini ya. Setelah muncul, kita pindahkan pretest ke variabel 1. Nah, untuk yang kedua di variabel 2 adalah posttest. Oke, ini juga sudah tercentang di Wilcoxon-nya ya. Ini sudah tepat, langsung aja kita klik OK. Nah, ini langsung muncul untuk hasilnya. Nah, oke. Di sini untuk hasilnya ini kita fokuskan ke tes statistik. Ini bisa kita copy aja ya, namun saya sudah siapkan juga di PDF yang sudah saya buat dan ada hasilnya. Oke, sudah terlihat lagi dan ini ada pedoman uji Wilcoxon. Kita interpretasikan dulu ya pedoman uji Wilcoxon-nya, yaitu jika nilai signifikasi Taylor kurang dari 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar yang signifikan atau hipotesis diterima. Kemudian jika nilai signifikasi Taylor lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan atau hipotesis ditolak. Nah, ini tadi adalah interpretasi hasil output SPSS untuk uji Wilcoxon non-parametrik. Analisis output SPSS didapatkan nilai signifikasi Taylor sebesar 0,010. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka bisa diartikan bahwa ada perbedaan hasil belajar yang signifikan untuk pretest dan posttest, sehingga hipotesis diterima. Lanjut untuk kesimpulannya adalah ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran eksperimen terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 6 SD. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Bye-bye.